warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I'm fine, Alhamdulillah. Have your breakfast today? Yes, Alhamdulillah. Student, welcome to grade 3 in academic year 2021 and 2022. Before we study, let's pray together. Raise your hand. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kali ini ya, Bun ini akan membahas tematik 3A ya. Temanya tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ya. Subtema 1 ya, subtema 1 itu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Namun di dalam subtema 1 ini Bun ini akan memberikan beberapa materi ya. Ada bahasa Indonesia, ada PPKN, dan ada matematika. Baik, kita simak baik-baik penjelasan berikut ini. Ayo anak soleh dan solehah, kita perhatikan gambar berikut. Ya, kita perhatikan lingkungan sekitar. Ada banyak sekali makhluk hidup. Ya, ada manusia, kemudian ada tumbuhan, ada hewan. Ya, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah karunia ilahi yang harus kita syukuri. Tahukah kamu siapa saja yang termasuk makhluk hidup? Ya, ada manusia, tumbuhan, dan hewan. Ya, itu termasuk makhluk hidup. Bu, apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup itu? Ayo kita amati gambar berikut. Ya, ada ikan sedang berenang, kemudian ada burung sedang terbang. Nah, ada cicak sedang merayap di dinding. Ya, semuanya itu makhluk hidup. Nah, kalau ini gambar pertumbuhan pada tumbuhan. Ya, tumbuhan bergerak, ya, tumbuh dan berkembang. Nah, sekarang apa yang kamu dapatkan dari pengamatan kamu tadi? Ya, semua makhluk hidup bergerak. Ya. Manusia bergerak dengan cara berjalan. Hewan bergerak dengan cara ada yang berjalan, ada yang berenang, ada yang terbang, ada yang melata. Kalau tumbuhan, dia tidak berjalan, ya, namun dia bergerak, dipengaruhi oleh sinar matahari, rangsangan, ya. Kemudian ada faktor lain, ya. Ciri yang kedua pada makhluk hidup yaitu bernafas. Alat pernafasan pada makhluk hidup bermacam-macam. Ya, pada manusia bernafas melalui paru-paru. Ikan bernafas melalui insang. Serangga menggunakan trachea untuk bernafas. Dan pada tumbuhan menggunakan stomata. Berikut adalah ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga. Ayo, kambing sedang apa? Ya, sedang makan. Ya, makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman, ya, makanan dan air. Karena jika tidak makan dan minum, makhluk hidup bisa mati, ya. Ciri selanjutnya adalah peka terhadap rangsang, ya. Tumbuhan apa ini? Ada yang tahu? Ya, ini adalah tumbuhan putri malu. Nah, kemudian ini ada hewan, ya, hewan berkaki 1000. Ya, kalau dipegang dia merespon, ya, peka. Ya, kemudian
kemudian dia bergerak. Nah, ini namanya peka terhadap rangsang. Rangsang atau rangsangan itu dapat mempengaruhi kerja organ tubuh ya, sehingga kita peka. Contoh peka terhadap rangsang yaitu kita akan menutup mata saat melihat sinar matahari karena silau. Contoh lainnya yaitu daun putri malu, kalau kita sentuh dia akan menguncup daunnya. Contoh pada hewan berkaki 1000, kalau kita sentuh badannya dia akan menguncupkan atau melingkarkan tubuhnya. Ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu tumbuh dan berkembang. Nah, coba kalian perhatikan ya pertumbuhan manusia. Ya, dari bayi, kemudian anak kecil, ya, kemudian anak besar, kemudian dewasa. Ya, pada tumbuhan, pada hewan juga seperti itu, ya, mengalami pertumbuhan, ya, dari telur, kemudian anak, ya, kemudian dewasa dan tua, ya, sampai besar. Ya, pertumbuhan pada tumbuhan juga seperti itu, ya, dari biji, ya, kecambah, kemudian tumbuh, ya, lama-lama besar seperti itu. Nah, ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu berkembang biak, ya, bertambah banyak. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan, ya. Nah, kalau hewan berkembang biak bisa dengan cara melahirkan dan ada yang dengan cara bertelur. Pada tumbuhan, ya, tumbuhan berkembang biak contohnya dengan cara tunas, ya, tunas untuk melestarikan jenisnya. Nah, anak soleh dan soleha, ya, materi selanjutnya kita akan membahas tentang lambang, kemudian bunyi Pancasila dan pengamalan sila Pancasila. Ya. Anak soleh dan soleha masih ingat? Ya, masih ingat dengan lagu lambang-lambang Pancasila. Ya, kita nyanyikan dulu ya. Baik. 1, 2, 3. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Ya, bisa semua ya. Iyalah, sudah kelas 3, sudah hafal ya. Baik anak soleh dan solehah, ya, materi selanjutnya adalah matematika. Ya, matematika di subtema 1 ini kita akan membahas tentang bilangan. Ya, hari ini kita akan belajar tentang bilangan. Jika Bu Holis punya 324 ekor embe dan 524 ekor ayam, kira-kira mana ya yang lebih banyak? Nah, untuk lebih jelasnya, kita tulis dulu yuk, supaya lebih mempermudah kita untuk mengetahui tentang bilangan. 324, ada angka berapa saja ya? Ya betul, ada angka 3, ada angka 2, dan ada angka 4. Menulisnya bagaimana? Cara menulis bilangan kalau 324. Kita tulis sama-sama ya. 324. 3 menempati nilai ratusan, 2 menempati nilai puluhan, dan 4 menempati nilai satuan. Paham sampai situ? Nah, satu lagi, Bu Holis punya 524 ekor ayam. Jika kita tulis menjadi 5, 2, dan 4. Kita tulis bilangannya 5, 2, 4. Dan kita tulisannya adalah 524. Angka 5 menempati nilai ratusan, angka 2 menempati nilai puluhan, dan angka 4 menempati nilai satuan. Paham? Oke. Nah, kemudian kita akan menuliskan angka ribuan.
ya angka ribuan. Contohnya misalnya begini akan tulis ya 1532, 1532. Nah, kalau tulisan seperti ini ya itu dibacanya seperti apa? Ya 1532. Nah, ini termasuk angka ribuan. Nah, dibacanya seperti apa? Ya, dibacanya adalah berarti 1 itu posisinya 1000, berarti kan 1000 ya 532. Ya, kita lihat 1 itu posisinya di ribuan, 5 itu di ratusan, dan 3 itu adalah puluhan, dan 2 itu adalah satuan. Nah, anak soleh dan solehah, sekarang kita membahas tentang perbandingan ya, membandingkan bilangan. Nah, misalnya ya, sebelah kanan Bu Nini itu bilangnya 1, 5, 6, 7. Nah, sebelah kiri Bu Nini itu 1, 2, 3, 4. Ya, sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, lihat ya angkanya ya. Angkanya mana yang lebih besar? 1, 5, 6, 7 atau 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat posisi angka 1. 1 itu sama-sama ribuan. Nah, berarti 5 kita lihat posisi ratusan. 5 dengan 2. 5 dengan 2 banyakan mana? Banyakan 5. Berarti 1, 5, 6, 7 lebih besar dari 1, 2, 3, 4. Ya, seperti itu ya. Ya, menjumlahkan bilangan bertingkat ya, yang angkanya ribuan. Ya, contohnya Bu Nini akan tulis. Nah, ini kalau dijumlah kita tulis ya, kita tambahkan tanda tambah ya. Tambah di sini. Nah, kalau dijumlah ini penjumlahan bersusun 5 tambah 2 berapa? 5 tambah 2 di sini tuh 7. 3 tambah 5 berapa? 3 tambah 5 di sini 8. 4 tambah 4 berapa? 8. 1 tambah 1 2. Nah, kasih titik di sini. Ya, kenapa titik di sini? Karena dihitung dari belakang. 1 2 3 kasih titik. Nah, 2887 dibacanya 2887. Seperti ini ya anak soleh dan solehah. Baik anak soleh solehah, mungkin itu saja video pembelajaran pertama ini ya. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sekian dari Bu Nini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.